Operasi penyelamatan sandera Israel di dua lokasi di Gaza Tengah berlangsung sengit pada Sabtu 8 Juni pagi. 4 sandera yang ditahan Hamas pun berhasil diselamatkan dalam operasi Arnon tersebut. Mereka berhasil keluar dari Gaza setelah 245 hari disandera oleh Hamas. Kemudian pada sorenya, IDF membawa para sandera tersebut menaiki helikopter penyelamat dan dibawa keluar dari Gaza. IDF juga merilis video yang menunjukkan para sandera menaiki helikopter Yasur. Adapun sandera yang naik helikopter penyelamat itu adalah Shlomi Ziv, Andrei Kozlov, dan Almog Merjan. Mereka dibebaskan bersama dengan Noah Argamani di hari yang sama. Di sisi lain, operasi penyelamatan 4 sandera Israel ini menewaskan setidaknya 275 warga Palestina. שלישי איתנו. בדי עולים רק 3. חיובי. הסטפה בסוף? פעם ראשונה? אז תראה, יחסית פשוט, כמו אוטו. בן גוריון, אתה יכול לראות את המסלולים שם הארוכים, המסלולים של נתב"ג. אתם הולכים לתל השומר, אני מניח ששם תהיה לכם קבלת פנים. שוף אחד שיחליט את אחד הלוחמים לפנינו, אז אנחנו נחד בתל השומר. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לך. הדבר הכי חשוב בעולם. Pasukan pertahanan Israel secara terbuka menyerang kota Lebanon. Militer sengaja menargetkan beberapa sasaran milik Hizbullah sejauh 150 km dari perbatasan utara. Ini merupakan pertama kalinya IDF menyerang titik terdalam di wilayah Hizbullah sejak perang. Serangan terbaru IDF terjadi setelah UAV Hermes Israel yang canggih ditembak jatuh oleh Hizbullah di Lebanon. Pada Senin malam, IDF menyerang pangkalan Hizbullah di kota Hermel, jauh di Lebanon. Akibat serangan udara tersebut, 5 orang dilaporkan tewas. Hermel merupakan kota terbesar di kawasan Baalbek dan benteng Hizbullah yang terletak 15 km dari perbatasan Suriah. Ini berfungsi sebagai jalur utama penyelundupan peralatan tempur. Pada Selasa pagi, IAF mengumumkan salah satu serangan di perbatasan Lebanon-Suriah menargetkan pengiriman senjata Hizbullah. Laporan lain menunjukkan bahwa rudal permukaan ke udara Suriah diluncurkan ke pesawat tersebut, meledak di distrik Akar dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Selain itu, sasaran teror di wilayah Aitaron di Lebanon Selatan diserang, termasuk sebuah situs militer dan 2 struktur militer Hizbullah. IDF telah menekankan bahwa serangan tersebut merupakan respon terhadap serangan Hizbullah terhadap UAV Israel pada hari Senin lalu. 4 tentara Israel yang ditugaskan di Gaza dilaporkan tewas dalam peperangan pada Senin 10 Juni 2024. Kematian tentara Israel tersebut terjadi karena ledakan dari senjatanya sendiri saat mengecek sebuah bangunan di Rafah, Gaza Selatan. Dikutip dari The Time of Israel, 4 tentara IDF itu yakni bernama Mayor Tal Psebilski Salov, Sersan Staff Eitan Karsbrun, Sersan Almog Shalom, dan Sersan Yair Levin. Inilah tampang 4 tentara IDF yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Keempat tentara muda Israel itu bertugas di unit pengintaian Brigade Givati, namun saat ini Shalom dan Levin masih dalam masa pelatihan. Sementara Shalom merupakan komandan kompi mereka. Kemudian Levin dilaporkan merupakan cucu mantan anggota Partai Likud MK Moshe Feiglin. IDF memberikan laporan terkait penyelidikan awal soal keempat tentaranya yang tewas di Rafah. Insiden itu terjadi saat mereka melempar bahan peledak ke sebuah rumah yang mencurigakan di Syaboura, Rafah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui upaya ada atau tidaknya jebakan dari Hamas. Setelah tidak ada ledakan, segerombol tentara Israel masuk ke gedung berlantai 3 tersebut. Tidak berselang lama bangunan itu meledak akibat bom yang dilempar tentara Israel untuk mengecek apakah ada atau tidak jebakan Hamas. Selain 4 tentara yang terbunuh, 7 lainnya terluka termasuk 5 orang dalam kondisi serius. Kematian mereka menambah jumlah korban tewas dalam serangan darat IDF terhadap Hamas di Gaza dan di tengah operasi di sepanjang perbatasan menjadi 299 orang.
Ketegangan antara kelompok Hizbullah Lebanon dengan militer Israel tampaknya terus memanas. Aksi saling balas serangan terus terjadi dan bahkan kian gencar dilakukan oleh keduanya. Sebelumnya, kelompok Hizbullah menembak jatuh drone Israel jenis Hermes 900 di langit Lebanon, sebagian selatan pada Senin 10 Juni 2024. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah menyebut pejuangnya menembak jatuh drone canggih Israel itu menggunakan rudal permukaan udara ke udara. Merespons serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel membalas dengan menargetkan beberapa infrastruktur Hizbullah ke titik terdalam Lebanon. Pada Selasa 11 Juni dini hari, IDF mengaku menargetkan pengiriman senjata Hizbullah yang berada di 150 km ke Lebanon. Selain itu, IDF juga menyerang sebuah situs militer dan 2 struktur militer Hizbullah di Lebanon Selatan. Sementara itu, pihak Hizbullah mengakui 3 tentaranya tewas imbas serangan tersebut. Hizbullah pun tidak tinggal diam melihat Israel kian terang-terangan menyerang Lebanon hingga menyebabkan korban jiwa. Milisi pro-Iran itu meluncurkan sekitar 50 roket dari Lebanon ke pusat dataran tinggi Golan. Pertahanan udara Israel mengklaim menembak jatuh beberapa roket, namun sisanya jatuh di area terbuka. Pihak Israel mengaku tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah terbaru ini. Tentara dari Brigade ke-94 Unit Duvdevan, Brigade ke-41 dan pasukan Shin Bet menggerebek laboratorium bahan peledak di daerah Far'a di Lembah Jordan tepi barat. Operasi intensif yang berlangsung selama 18 jam tersebut telah menewaskan seorang pejuang Palestina. Sebagai bagian dari operasi tersebut, pasukan IDF menangkap 8 buronan yang dicurigai. Selain itu menemukan lebih dari 80 alat peledak. Pasukan juga menyita senjata tambahan dari kendaraan mencurigakan yang ditemui selama operasi. Tidak ada korban luka yang dilaporkan di antara pasukan Israel. Pejuang Hamas memasang jebakan rumah di kamp Shaboura, Rafah, Gaza Selatan hingga menewaskan beberapa tentara Israel pada Senin 10 Juni. Menanggapi hal itu, seorang pakar militer dan strategi perang asal Yordania, yakni Nidal Abu Zaid, memberikan komentarnya. Abu Zaid menilai kematian IDF akibat jebakan Hamas sebagai sebuah kegagalan yang fatal. Bahkan dia menyebut penyerbuan IDF itu sebagai operasi karatan. Hal ini merujuk pada buruknya strategi dan koordinasi militer di antara pasukan operasional IDF di lapangan. Zaid mencatat apa yang dihadapi IDF di Rafah saat ini baru datang dari perlawanan 2 batalion milisi perlawanan di Rafah, yakni dari Batalion Sharqiyah dan Batalion Camp Yabna. Abu Zaid menambahkan ketika IDF menyerang Rafah dengan memasuki kamp Shaboura, maka mereka berhadapan dengan Batalion Shaboura, brigade perlawanan yang paling terlatih dan profesional. Lebih lanjut, Zaid menyoroti pernyataan Kepala Staf IDF Herzi Halevi yang mengklaim Israel membutuhkan 15 batalion tempur untuk menyelesaikan misi di Gaza. Dia menganalisis bahwa pasukan IDF sudah lelah dan beroperasi tanpa arah karena tidak adanya informasi intelijen. Menurutnya, operasi Brigade Al-Hassam di Rafah membuat IDF kehilangan momentum dan kemampuan beradaptasi dengan wilayah operasi di Rafah. Abu Zaid menekankan kalau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah menjadi Don Quixote Israel yang terengah-engah mengejar target perang yang tidak juga didapatkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.